Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep konveksi panas pada angin darat dan angin laut. Video kali ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai materi perpindahan kalor pada mata kuliah Fisika Umum dengan dosen pengampu Bapak Rio Ansyari, SPD MSI. Adapun kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Lisa Yulianti Fadla dengan NIM 2303558, Intan Mailana dengan NIM 2303566, Muhammad Iqbal dengan NIM 2303115, Mulia Aprinasari dengan NIM 2303579, Nabila Diah Lestari dengan NIM 2303525, dan Zahra Sendi Aulia dengan NIM 2305124. Dalam ilmu fisika, kita sudah sering mendengar istilah kalor. Kalor merupakan energi panas yang dapat diterima atau dilepaskan oleh benda. Panas dapat diciptakan dan dapat dipindahkan. Sebagai contoh, tubuh kita akan merasa hangat jika berada di dekat api unggun. Hal ini disebabkan oleh tubuh kita yang menerima energi panas dari api unggun tersebut. Panas yang berpindah ini disebut dengan kalor. Perpindahan kalor merupakan pertukaran energi panas antar sistem karena pengaruh dari suhu dan tekanan. Dari mana sih kalor berasal? Sumber kalor terbesar di bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang tersedia di planet ini karena matahari menghasilkan sekitar 173.000 terawatt energi setiap detiknya. Kalor bisa berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui medium perantara ataupun tanpa medium perantara. Nah, selanjutnya ada 3 cara perpindahan kalor. Pertama, konduksi, yaitu perpindahan kalor yang tidak diikuti dengan perpindahan medium perantaranya. Perpindahan kalor melalui benda padat biasanya terjadi secara konduksi. Contohnya, perpindahan kalor dari kompor ke panci atau perpindahan kalor dari setrika ke pakaian. Kedua, konveksi, yaitu perpindahan kalor yang diikuti dengan perpindahan medium perantaranya. Perpindahan kalor melalui benda cair atau gas biasanya terjadi secara konveksi. Contohnya, perpindahan kalor saat merebus air dan terjadinya angin darat dan angin laut. Ketiga, radiasi, yaitu perpindahan kalor dengan pancaran yang tidak membutuhkan medium perantaranya. Contohnya, panas matahari yang sampai ke bumi atau panas dari api unggun. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas salah satu cara perpindahan kalor, yaitu konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi dapat terjadi karena adanya perbedaan massa jenis di dalam zat tersebut. Jadi, zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Sedangkan molekul zat yang awalnya berada di atas karena lebih berat akan bergerak ke bawah. Oleh sebab itu, perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zatnya disebut sebagai konveksi atau aliran. Selain terjadi pada zat cair, perpindahan kalor secara konveksi juga terjadi pada gas atau udara. Peristiwa konveksi kalor melalui penghantar gas sama dengan konveksi kalor melalui penghantar air. Perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui aliran zat. Misalnya, es batu yang mencair dalam air panas, yang mana panas dari air panas tersebut berpindah ke es batu. Panas tersebut menyebabkan es batu meleleh. Contoh selanjutnya adalah balon udara. Kita tahu bahwa balon udara itu membutuhkan gas atau udara supaya bisa terbang. Jadi, dengan adanya kalor menyebabkan perubahan bentuk balon, sehingga balon dapat mengembang. Contoh lainnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Peristiwa alam ini melibatkan arus konveksi pada zat gas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai angin darat dan angin laut. Kali ini, kita akan membahas mengenai angin darat.
Angin darat adalah fenomena meteorologi yang sering terjadi di daerah pesisir, terutama pada malam hari. Proses ini dimulai ketika daratan dan laut mengalami pendinginan setelah matahari terbenam. Daratan yang memiliki kapasitas panas yang lebih rendah dibandingkan air laut mendingin lebih cepat. Sebaliknya, air laut yang memiliki kapasitas panas lebih tinggi tetap menyimpan lebih banyak panas dan mendingin lebih lambat. Akibatnya, suhu udara di atas daratan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan suhu udara di atas laut. Perbedaan suhu ini menciptakan perbedaan tekanan udara. Udara dingin di atas daratan menjadi lebih padat dan menimbulkan tekanan yang lebih tinggi. Sementara udara hangat di atas laut lebih ringan dan menciptakan tekanan yang lebih rendah. Udara cenderung bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah untuk menyeimbangkan perbedaan tekanan tersebut. Oleh karena itu, udara dari daratan yang lebih dingin bergerak menuju laut yang lebih hangat, menghasilkan angin yang kita kenal sebagai angin darat. Pada kali ini, saya akan menjelaskan proses angin laut. Angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat. Peristiwa angin laut ini terjadi pada siang hari. Daratan menyerap energi panas lebih cepat dari lautan karena pasir di daratan memiliki kapasitas panas spesifik lebih rendah dibandingkan air dan udara. Kapasitas panas spesifik adalah ukuran berapa banyak energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat dengan jumlah tertentu. Dikarenakan kapasitas panas spesifik pasir rendah, maka pasir memerlukan lebih sedikit energi untuk menaikkan suhu, sehingga suhu udara di daratan lebih cepat panas daripada di lautan, yang mengakibatkan udara panas di daratan akan naik dan digantikan udara dingin dari lautan. Ketika terjadi perbedaan tekanan udara di dua objek tersebut, yaitu tekanan udara tinggi di lautan dan tekanan udara rendah di daratan, akan mengakibatkan munculnya pergerakan angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan udara yang tinggi menuju tekanan udara yang lebih rendah, sehingga angin laut adalah angin yang bergerak dari arah timur laut menuju arah daratan. Nah, dapat dikatakan angin darat biasanya lebih dangkal daripada angin laut karena pendinginan atmosfer di atas daratan terbatas pada lapisan lebih dangkal di malam hari daripada pemanasan di udara di siang hari. Karena aliran permukaan angin darat berakhir di atas air, maka terbentuklah wilayah konvergensi udara tingkat rendah. Secara lokal, konvergensi semacam itu sering menginduksi pergerakan udara ke atas, mendorong perkembangan awan. Oleh karena itu, tidak jarang kita melihat awan yang tergeletak di lepas pantai pada malam hari, yang kemudian dihamburkan oleh angin laut di siang hari. Nah, adapun pemanfaatan angin darat dan angin laut dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari berbagai aspek. Angin darat. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga angin. Angin darat dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin angin yang kemudian menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga angin ini merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Yang kedua, dalam proses penangkapan ikan. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk berlayar ke laut pada malam hari. Angin darat yang bertiup dari darat ke laut dapat membantu perahu nelayan untuk mencapai tempat penangkapan ikan dengan lebih efisien. Yang ketiga, dalam bidang olahraga dan rekreasi. Angin darat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga seperti para layang dan bermain layang-layang di pantai. Angin laut. Yang pertama, sebagai pendingin alami. Angin laut yang bertiup dari laut ke darat membawa udara yang lebih sejuk dan lembab, sehingga dapat digunakan sebagai pendingin alami di daerah pantai dan sekitarnya. Ini mengurangi kebutuhan penggunaan pendingin udara. Yang kedua, dalam penangkapan ikan. Pada pagi hari, angin laut membantu nelayan untuk kembali ke darat setelah semalam mencari ikan di laut. Angin laut ini mempermudah perjalanan mereka kembali ke pelabuhan. Yang ketiga, atraksi pantai. Angin laut memberikan kesejukan di area pantai, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai. Selain itu, angin laut juga mendukung berbagai aktivitas air seperti selancar angin,
dan selancar layang. Jadi, kesimpulannya yaitu konveksi panas adalah mekanisme yang menggerakkan angin darat dan angin laut melalui perbedaan pemanasan antara daratan dan lautan. Pada siang hari, daratan yang lebih panas menyebabkan udara naik dan menciptakan angin laut. Pada malam hari, daratan yang lebih dingin menyebabkan udara turun dan menciptakan angin darat. Proses ini menunjukkan bagaimana konveksi panas mempengaruhi sirkulasi udara lokal dan berkontribusi pada perubahan angin di daerah pesisir. Nah, dari penjelasan dan kesimpulan tadi, kita semua udah tahu ya, bahwa perpindahan kalor ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga, ayo kita amati lagi apa saja proses-proses ilmiah yang terjadi di sekitar kita. Demikianlah video dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.